Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Humairot sebagai moderator. Nama saya Nabila Askia sebagai narasumber. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distorsi pasar dalam Islam. Tanpa banyak berlama-lama, langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita tentang distorsi pasar dalam Islam. Di sini yang akan menjadi pokok pembahasannya adalah sejarah ekonominya, teori-teorinya, rujukan bukunya, statement dari ulama atau tokoh ekonomi, dan contoh-contoh praktiknya. Nah, ngomong-ngomong tentang distorsi pasar dalam Islam nih, bagaimana sih sejarahnya dalam sejarah ekonomi? Nah, sejarahnya dalam sejarah ekonomi, pasar itu seringkali mengalami gangguan interupsi yang mengganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah. Nah, inilah yang disebut dengan distorsi pasar gitu. Nah, semua bentuk distorsi pasar itu menzalimi salah satu pihak yang bertransaksi. Karena itu Islam mengharamkannya. Nah, dalam buku Ekonomi Mikro Islami karya Adi Warman Akarim, beliau menjelaskan pada garis besarnya ekonomi Islam mengidentifikasikan 3 bentuk distorsi pasar. Nah, 3 bentuk ini apa aja? Yaitu yang pertama, rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Terus yang kedua itu tadlis atau penipuan. Yang ketiga itu takrir. Takrir itu dari kata garar yang artinya ketidakpastian gitu. Kalau tentang teori distorsi pasar dalam Islam, bagaimana tuh? Nah, teori distorsi pasar dalam Islam kan tadi mengacu pada 3 bentuk distorsinya. Yang pertama itu rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Nah, rekayasa permintaan ini itu berbentuk baik najasyi. Sedangkan rekayasa penawaran dapat berbentuk ihtikar maupun talaki rukban gitu. Nah, apa itu baik najasi, ihtikar ataupun talaki rukban ini harus jelaskan. Yang pertama baik najasi dulu ya. Baik najasi adalah menciptakan permintaan palsu atau merekayasa permintaan dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Contoh baik najasi adalah ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Ia kemudian menawarkan harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual. Akan tapi sebenarnya harga yang diajukan masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar begitu. Nah, kalau yang ihtikar itu mengenai ihtikar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Nah, ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan gitu kan. Padahal ihtikar itu tidak identik dengan monopoli atau penimbunan gitu. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau yang biasa disebut monopoli atau ada penjual lainnya. Menyimpan stok barang untuk persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja sebenarnya. Demikian pula menyimpan persediaan. Tapi monopoli dan menyimpan stok yang dilarang dalam Islam itu adalah yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal yang dengannya merusak mekanisme pasar. Nah, istilah ihtikar dalam ekonomi itu biasa disebut dengan monopolis rent seeking. Terus yang talaki rukban itu tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap, membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota gitu, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya begitu. Nah, Rasulullah ini melarang hal ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gitu. Hal inilah yang
di dalam fikih dinamakan dengan talaki rukban. Nah, poin yang kedua dari distorsi pasar dalam Islam itu tadlis. Tadlis itu gimana? Yaitu kondisi ideal dalam pasar kan apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Nah, apabila satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Hal inilah yang disebut dengan tadlis atau penipuan. Al-Quran juga dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 156, ayat 152 yang bunyinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela itu dilanggar. Jadi tadlis juga dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan gitu. Nah, poin ketiga dari distorsi pasar dalam Islam itu takdir. Takdir berasal dari bahasa Arab, goror, yang berarti akibat atau bencana atau bahaya atau resiko atau ketidakpastian. Nah, dalam istilah fikih muamalah, takdir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya gitu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, ini goror itu terjadi apabila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Berbeda dengan tadlis tadi di mana incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja, misalnya pembeli saja atau penjual saja gitu. Dalam takdir, incomplete information ini dialami oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Nah, karena itu kasus takdir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Nah, balik lagi ke teorinya tadi, takdir juga dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan gitu. Nah, ini ada beberapa langkah penanganan distorsi pasar gitu agar distorsi pasar ini dapat dihindari dan diatasi gitu dengan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama itu melarang semua jenis distorsi pasar yang disengaja serta menghukum pelaku pasar yang melakukannya gitu. Nah, yang kedua itu membuka akses informasi bagi semua pelaku pasar. Yang ketiga itu regulasi harga oleh pemerintah jika memang benar-benar dibutuhkan dan tidak ada jalan lain untuk menghilangkan distorsi pasar tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana contoh praktik distorsi pasar dalam Islam? Salah satu contoh bentuk distorsi pasar adalah bai najasi tadi dalam poin rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Nah, di mana ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual
yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Ia kemudian menawarkan harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual. Akan tetapi sebenarnya harga yang diajukannya masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasaran. Nah, kira-kira begitu penjelasan tentang distorsi pasar dalam Islam dari narasumber kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.